Di masa lalu, hiduplah seorang putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Kadita. Dewi Kadita dikenang sebagai wanita yang berparas sangat cantik. Kecantikannya banyak yang memuji, dan kabar kecantikan parasnya menyebar hingga ke setiap pelosok kerajaan Pajajaran. Ia adalah anak dari Raja Munding Wangi dari kerajaan Pajajaran. Meski memiliki anak yang berparas cantik, beliau masih selalu bersedih karena Raja Munding Wangi ternyata sangat mendambakan anak laki-laki. Untuk menggantikannya menjadi seorang raja kelak, karena persoalan inilah sang raja memutuskan untuk menikah kembali dengan Dewi Mutiara. Lalu dari pernikahannya dengan Dewi Mutiara, beliau dikaruniai anak laki-laki, sebagaimana beliau dambakan selama ini. Singkat cerita, Dewi Kadita yang cantik diteluh oleh Dewi Mutiara sebagai ibu tirinya. Melalui bantuan dukun, hingga tubuh Dewi Kadita yang mulus menjadi gatal-gatal dan bisul. Wajahnya yang dulu cantik menjadi kudisan dan bernanah. Semua itu dilakukan Dewi Mutiara agar putranya kelak bisa menjadi raja di kerajaan Pajajaran. Dengan menyingkirkan Dewi Kadita, maka semua rencana itu bisa menjadi kenyataan. Dengan tubuh yang penuh bisul bernanah, Dewi Kadita diasingkan dari istana atas permintaan Dewi Mutiara. Saat diasingkan, karena penyakit anehnya, Dewi Kadita berjalan-jalan tidak tentu arah. Ia dihina, diejek, dan dijauhi ketika berjumpa dengan banyak orang. Karena bau busuk yang ada pada tubuhnya, ia terus-menerus menghindar dari keramaian, berjalan jauh hingga ia tersesat di sebuah pantai yang sepi. Dewi Kadita menetap di situ dengan segala kepedihannya. Di pantai yang sepi ini, ia mencurahkan segala kesedihan dan penderitaannya. Kemudian Dewi Kadita berniat untuk bunuh diri dengan cara menyeburkan diri ke laut. Lalu sewaktu ingin menyeburkan diri ke laut, tiba-tiba muncul sosok berjubah putih. Siapa sosok berjubah putih tersebut? Beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dengan suara yang lantang, ditegur dan dimarahilah Dewi Kadita. Dengan mengingatkan bahwa sebagai manusia yang melakukan tindakan bunuh diri adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jaminannya adalah neraka. Sambil menangis, Dewi Kadita kemudian bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan untuk menutupi aib ini?" Kemudian dijawab oleh Nabi Khidir alaihi salam, "Itu bukan aib, tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atas seizin Allah, Nabi Khidir menawarkan kepada Dewi Kadita untuk tinggal di Laut Selatan, sekaligus bertugas menjaga harta warisan Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi terkaya, dan untuk melestarikan lingkungan sepanjang pantai selatan Jawa. Dewi Kadita menyetujuinya. Hingga sekarang masih menetap di Laut Selatan yang dikenal dengan Ibu Ratu Kidul. Dengan dibantu doa oleh Nabi Khidir alaihissalam, memohon kepada Allah, maka sembuhlah penyakit yang diderita oleh Dewi Kadita. Setelah sembuh, Dewi Kadita juga memiliki ilmu atau kuasa, sehingga ia menjadi penguasa atau Ratu Pantai Selatan. Mitos menyebutkan jika Ratu Kidul sebenarnya adalah anak dari pemimpin kerajaan yang ditaklukkan Raja Sulaiman, yaitu Ratu Bilqis yang bernama Aurora. Diriwayatkan bahwa setelah Ratu Bilqis menikah dengan sesosok jin pria, kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Aurora.
yang kelak menjadi Ratu Kidul. Ratu Kidul atau Putri Aurora ini tidak memiliki raga karena dia bukanlah manusia, tetapi sesosok jin sama seperti bapaknya. Karena malu memiliki anak bersosok jin, Ratu Bilqis kemudian mengasingkannya ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini di kemudian hari bernama Al-Jawi atau Pulau Jawa. Putri Aurora tumbuh besar bersama dengan jin lainnya yang ada di pulau itu. Darah biru mengalir di tubuh putri ini, membuatnya menjadi pemimpin bagi para jin di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, terjadi migrasi besar-besaran dari luar datang ke Nusantara dan menempati Pulau Jawa. Karena merasa terusik, kemudian Putri Aurora dan para pengikutnya memutuskan pindah ke sebelah selatan Jawa, tepatnya di pesisir pantai Laut Selatan. Beratus-ratus tahun, Putri Aurora dan pengikutnya membangun kerajaan, hingga akhirnya mencapai masa kejayaan masa kini. Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin kecil di sekitar Jawa yang takluk dan mengaku bergabung dengan kerajaan Laut Kidul. Lambat laun, ketenaran kerajaan yang dipimpin oleh Putri Aurora kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Masyarakat Jawa yang saat itu tidak terlalu fasih menyebutkan kata Aurora, kemudian mengubah nama sang putri menjadi Roro, Putri Roro, atau yang biasa dipanggil Nyi Roro. Dan karena Nyi Roro merupakan penguasa jin di pantai selatan, kemudian diberi tambahan Kidul. Kidul artinya selatan, maka nama lengkapnya menjadi Nyi Roro Kidul. Harta karun Nyi Roro Kidul ditemukan di pantai Jember, Jawa Timur, dan tidak semua orang bisa melihatnya. Konon, ada seekor ular raksasa yang menjadi batu di sebuah pantai di Jember, Jawa Timur. Pantai itu bernama Watu Ulo, terletak di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Tempat ini memang sangat melegenda. Keindahan tempat ini sudah bukan rahasia lagi, mengingat memang kebanyakan pengunjung yang datang menikmati keindahan pantai Watu Ulo. Yang menjadi daya tarik tersendiri pada tempat ini adalah cerita asal-usul Watu Ulo yang menjadi misteri sendiri. Juru kunci pantai Watu Ulo menceritakan kisahnya. Penjaga atau juru kunci Watu Ulo ini bernama Ansori, yang memang mengaku sudah menjadi bagian dari pantai ini sejak kecil. Menurut penuturan Ansori, banyak hal gaib yang terjadi di Watu Ulo ini. Salah satunya yang mencengangkan adalah ketika dia bertemu dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Watu Ulo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang kalau diartikan menjadi batu ular. Tidak hanya itu, Ansori ternyata juga memiliki keistimewaan yang tidak semua orang punya, dan dia mampu melihat dunia gaib dan masuk ke alamnya. Ansori bisa dikatakan memiliki indera keenam yang sangat tajam. Konon, pria yang memang asli penduduk Ambulu tersebut mengungkapkan bahwa pernah berjumpa dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Hal tersebut dijelaskan bahwa kala itu dia tengah melakukan tirakat dan puasa selama 41 hari. Di hari yang ke-41, Ansori mengaku tiba-tiba dikagetkan dengan adanya penampakan sosok wanita cantik jelita. Seluruh pakaiannya berwarna hijau, lengkap dengan senyumannya yang sangat menawan. Entah apa yang dilakukan Ansori, mereka hanya berdiam diri dan saling memandang. Ansori juga mengungkapkan bahwa batu yang menjulur ke bibir pantai dengan sebutan Watu Ulo atau batu ular itu
sebenarnya tidaklah berdiam diri. Jika seseorang memiliki indera yang tajam, maka akan melihat bagaimana watu ular atau batu ular itu bergerak, bahkan bergoyang-goyang layaknya ular yang tengah berjalan. Akan tetapi, hal tersebut hanya terjadi di hari-hari tertentu. Ansori lagi-lagi memberikan penuturan yang sulit dipercaya. Namun, dengan kekuatan supranatural serta ketulusan hatinya, Ansori mengungkapkan bahwa di dalam batu besar Watu Ulo itu terdapat banyak sekali perhiasan mewah seperti intan, berlian, mutiara, dan yang lain sebagainya. Harta itu semua milik Ratu Pantai Selatan yang memang sengaja ditaruh di bawah batu. Namun, tidak ada satupun yang berani mengambil perhiasan atau harta tersebut karena memang tidak pernah diizinkan olehnya.